Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan lagi-lagi kita melihat Bitcoin acak adut ya pergerakannya zigzag banget dan kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi. Namun tentunya sebelum itu kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,23 triliun dolar atau naik sekitar 1,17%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 30.200-an, Ethereum 1.786, BNB 287, Cardano 0,64, XRP 0,39, Solana 38 dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,07 dolar. So, per hari ini kita melihat market sedikit recover, kenaikannya kisaran 1, sekian persen hingga ada yang kurang lebih 8 persenan. Top performernya adalah Cardano dengan kenaikan 8,82% ke 0,63 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena pergerakan yang zigzag banget dalam 1-2 hari terakhir ini guys, lagi-lagi kita mendapati per 24 jam terakhir itu ada sekitar 105.700-an traders yang ke liquid. Dan tidak mengherankan kalau kalian perhatikan kali ini kita mendapati 50-50 lah kurang lebih guys. Alias orang-orang yang short maupun yang long itu sama-sama kena. Kenapa? Ya karena pergerakannya zigzag gitu guys. Tiba-tiba di pump, tiba-tiba di dump lagi. Pump lagi, dump lagi. Gitu kan? Dan tentunya yang untung sekarang siapa ya? Kebanyakan pastinya bandar gitu kan. Dan total value-nya itu yang ke liquid ada sekitar 278 juta dolar. Oke. Dan ini merata antara long dan short kurang lebih sama. 126 untuk long dan 151 juta dolar untuk short. Gitu ya. Jadi ini mencerminkan betapa sulitnya gitu ya trading dalam 1-2 hari belakangan karena memang pergerakannya agak sulit untuk ditebak dan sangat zigzag gitu guys. Oke. Kemudian yang kedua disebutkan di sini long term Bitcoin holder loses hit 2 years low. Jadi ada sebuah data lagi yang menunjukkan apa sebenarnya yang terjadi kepada long term holder sekarang gitu ya. Dan saya asumsikan long term holder di sini dikategorikan sudah menjadi long term holder ketika sudah hold Bitcoin selama lebih dari setahun gitu ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan sudah mulai ada sebagian long term holder yang menjual dalam keadaan yang loss gitu ya. Dan ini adalah tanda-tanda dari fase kapitulasi. Oke, walaupun secara historis kalian bisa melihat bahwa kita masih bisa melihat ini drop lebih jauh lagi guys. Bahkan di sini kalau kalian perhatikan sempat long term holder itu realized loss-nya mencapai lebih dari 80% gitu ya, atau kurang lebih 80%-an lah di bear market sebelumnya di tahun 2018. Ini saya asumsikan mereka membeli itu mungkin di sekitaran sini lah ya, di sekitaran hampir pucuk dan kemudian drop yang kurang lebih mungkin 80% sehingga mereka dalam keadaan loss kurang lebih 80% gitu ya. Dan kalau kita ukur gitu ya, secara persentase terakhir kali kita mendapati top sampai bear market tentunya 83%, sedangkan untuk crash yang disebabkan oleh COVID kemarin itu kurang lebih 75% koreksinya. Sedangkan untuk sekarang kita baru mencapai 58%. Oke. Dan tentunya ini juga merupakan salah satu alasan kenapa menurut sebagian orang kita belum menemukan bottom karena secara persentase penurunan yang terjadi sekarang itu masih tidak sebanding dengan cycle-cycle sebelumnya, di mana setiap kali bear market itu biasanya penurunannya sekitaran 80-85% gitu ya. Apakah kali ini akan menyentuh hal yang sama, di mana kita akan drop sampai 80-85%? Kalau itu yang terjadi, maka kita akan kemungkinan menyentuh hingga mungkin 13.000 atau bahkan 10.000 dolar untuk Bitcoin. Dan sebagian orang beranggapan itu terlalu ekstrim gitu ya, karena tentunya menghitung gitu ya adopsi yang sudah terjadi untuk 1-2 tahun terakhir sangat berbeda jika dibandingkan dengan cycle-cycle sebelumnya, di mana adopsi untuk tahun ini dan juga tahun lalu tentunya jauh lebih masif gitu jika kita bandingkan dengan cycle-cycle sebelumnya, yang membuat sebagian orang juga merasa oke, kita mungkin masih belum menemukan bottom, tapi kita mungkin tidak akan sampai drop 80 atau 85%. Mungkin kita akan nyampe ke 20.000 atau bahkan 18.000 dan dari situ kita bisa udah building momentum ke atas gitu ya.
Dan yang terakhir ini juga bisa jadi menjadi salah satu leading indicator ya untuk menunjukkan fase yang terjadi di market sekarang. Nah, apa itu? Itu adalah Google Trends gitu guys. Kalau misalnya kita melihat Google Trends untuk keyword Bitcoin dalam keadaan yang sangat rendah seperti ini, yaitu biasanya adalah fase bear market gitu ya. Tetapi menariknya, setiap kali kita masuk fase akhir sebuah bear market, itu akan terjadi sebuah spike gitu. Oke, pertama kali di sini kalau kalian perhatikan kita mendapati ada semacam spike di Google Trends dan itu menandai bottom dari bear market pada saat itu. Oke, kemudian yang kedua juga karena crash yang disebabkan oleh COVID, kita melihat drop yang cukup parah di harga Bitcoin. Namun di Google Interest tiba-tiba ada spike di sini. Oke, dan kemudian kembali down dan ini juga menandai bottom pada saat itu. Oke, dan kali ini sebenarnya kita juga ada mendapati semacam spike yang terjadi guys. Oke, dan ini kurang lebih sama tingginya dengan yang terjadi di bottom bear market pada saat tahun 2018 kemarin. Oke, dan secara jangka waktu gitu ya, kita juga melihat ini udah kurang lebih mirip banget. Dimana ada 67 bar weekly, kurang lebih 469 hari. Oke, sebelum pada akhirnya kita kembali naik. Di sini juga sama. Kita kembali naik setelah 469 hari dan di sini kita juga udah 469 hari. Tentunya ini lagi-lagi dari Tech Dev, dia memang jagonya gitu ya cari-cari kesamaan seperti ini. Yang tentunya gitu guys ya, saya harus pesan bahwa ini harus kita ambil sebagai tambahan informasi saja guys. Oke, jangan sampai kalian mengatakan, "Oke, berarti habis ini bakal langsung naik ya kok." Ya nggak kayak gitu juga guys. Oke. Info-info seperti ini ya hanya untuk tambahan saja untuk kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen melakukan keputusan investasi, tentunya kalian harus melakukan riset lebih dalam daripada ini. Ini kan sekedar fraktal gitu ya, kesamaan pattern. Bisa jadi terjadi atau terulang, bisa jadi juga tidak gitu kan. Dan kemudian ini adalah chart dari Bitcoin versus Nasdaq gitu ya. Jadi ini adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya kasih ke kalian. So, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, kalau di daily chart sebenarnya kita bisa melihat guys, beberapa kali kita sudah mendapati pump and dump ya. Kalau misalnya di daily chart walaupun nggak terlalu signifikan kelihatannya, tapi kalau di short term time frame ini kelihatannya cukup masif. Dan pertama kali di sini, oke, kedua kali kita coba di pump lagi, namun di dump lagi, di pump lagi, dan sekarang coba untuk di dump lagi. Walaupun ya kalau kalian merupakan swing trader harusnya kalian nggak bakalan masuk ya di sekitaran area di sini karena range-nya cukup kecil kalau kita lihat di daily chart. Kecuali kalau kalian traders di 1 hour chart atau 15 minute chart, kalau misalnya kalian merupakan scalper atau short term trader, kemungkinan kalian bisa mendapatkan banyak sekali setup di sekitaran sini gitu kan. Dan untuk sementara saya bisa melihat bahwa Bitcoin cukup respect ke area trendan di sini. Karena kita sudah beberapa kali nih guys mendapatkan retest kemudian mendapatkan rejection dari sini. Oke. Dan upper trend line-nya juga kita menciptakan upper trend line baru dan untuk sementara kita melihat kita berpotensi membuat semacam channel di sini. Oke. Sebuah channel di atas trend line ini yang tentunya secara teori sebenarnya adalah sebuah hal yang baik gitu. Karena kalau misalnya kita melihat ada sebuah channel yang cenderung merangkak ke bawah, itu biasanya adalah descending channel dan itu biasanya bisa breakout ke arah atas. Namun tentunya itu perlu konfirmasi gitu kan. Dan kalau misalnya kalian yang merupakan short term trader ya kalian bisa jadi mendapatkan cuan yang lumayan banyak ya ketika hal-hal semacam ini terjadi di mana pump and dump-nya terjadi sangat cepat. Jadi kalau kalian merupakan seorang trader support and resistance ya ini adalah surga bagi kalian gitu karena kalian tinggal mencari setup ketika area support dan sell atau short di sekitaran area resistance gitu ya. Ya walaupun tentunya tidak semudah kedengarannya, tapi kalau misalnya kalian berhasil gitu ya untuk short di sekitaran area resistance dan juga area supportnya, harusnya kalian bakal menciptakan banyak sekali profit karena di sini pergerakannya sangat cepat gitu guys. Ketika dump-nya juga cepat, pump-nya juga cepat gitu ya. Tapi kalau yang swing trade kemungkinan belum banyak setup yang bisa kalian dapati gitu kan. So untuk sementara tentunya kita akan melihat apakah market akan memutuskan untuk akhirnya breakout dari trendan di sini. Ini adalah menurut saya pertanda yang baik bahwa kemungkinan kita akan mampu untuk break dari area 32.500 yang merupakan area lower high terakhir di sini yang sudah selama berminggu-minggu menahan Bitcoin gitu guys.
Ini udah pernah saya sampaikan juga di video minggu-minggu lalu bahwa ketika kita mendapati relief rally dari sini, kemungkinan besar hadangan pertamanya akan ada di sekitaran 32.000 karena itu merupakan area lower high sebelumnya. Setelah ini mampu ditembus, maka next-nya akan ada sekitaran 34 sampai 36.000 di sini. Oke. Tapi itu tentunya dengan catatan kalau kita mampu breakout di atas area ini. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita tidak dikasih dan kita malah breakdown ke bawah dari tren ini yang menginvalidasi channel di sini, oke, maka sekali lagi chance-nya akan cukup besar bahwa kita akan kembali nge-retest area lower low sebelumnya di sini, oke, untuk menjemput para stop loss yang orang-orang buy di sekitaran sini, kemudian kita naikin, atau dari sini kita akan kembali drop dan kita akan menuju ke next area major support yang harusnya berada di sekitaran 22 sampai 20.000. Kenapa 22? Karena di sekitaran area sana akan ada 200 week moving average gitu ya. Kenapa 20.000? Ya karena itu adalah area all time high di cycle sebelumnya yang harusnya akan provide some support gitu ya. Jadi untuk short term tentunya kita kemungkinan tidak akan mendapatkan pergerakan yang terlalu masif gitu ya kalau di 4 hour chart atau daily sebelum mungkin hari Jumat guys, karena sekali lagi hari Jumat akan ada data CPI yang dikeluarkan pukul 7.30 malam waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan kalau misalnya kalian pengen lihat pergerakan yang menarik, mungkin kalian bisa pantau chart di hari Jumat nanti. So, saya rasa itu aja sih guys yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya.